Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Sebelum kita mulai, yuk kita nyanyi. Lagu ini menggunakan nada lagu Cemara, tapi diganti liriknya. Jadi dengarkan dulu ya. Nangka pohon tinggi, tulang daunnya menyirip, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun nangka, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Yeay! Seperti yang sudah dikatakan di awal, kita akan belajar tentang gerak benda. Mengapa benda bisa bergerak? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Benda bisa bergerak karena adanya suatu gaya. Gaya? Apa sih gaya itu? Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan di mana suatu atau tarikan dorongan itu bisa membuat benda bergerak atau berubah. Contohnya seperti pada lagu yang tadi kita nyanyikan, daun nangka yang tertiup angin akan bergerak. Kenapa? Karena daun tersebut dipengaruhi oleh gaya, dan gaya yang membuat daun itu bergerak berupa hembusan angin. Sudah paham? Jadi gaya itu bisa banyak sekali rupa atau macamnya. Pokoknya setiap suatu hal yang bisa membuat suatu benda bergerak itu disebut gaya, entah itu dari hembusan angin, sentuhan tangan, dan sebagainya. Ngerti? Suatu benda yang bergerak akan tetap bergerak, dan suatu benda yang diam akan tetap diam kecuali dipengaruhi oleh gaya. Jadi daun nangka yang diam itu akan terus diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya untuk bergerak. Dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, gayanya berupa apa? Angin, hembusan angin, pintar. Nah, untuk lebih membantu memahami tentang gerak benda, kita akan melakukan suatu eksperimen, namanya eksperimen inersia dengan daun nangka dan juga koin. Apa sih inersia itu dan apa hubungannya dengan gerak benda? Mari kita melakukan eksperimen. Siapkan daun nangka, di mana daun nangka ini merupakan benda yang akan kita gerakkan. Lalu ada gelas yang sudah diisikan oleh air. Gelasnya harus gelas bening ya. Selanjutnya ada koin, di mana koin ini merupakan benda yang akan kita taruh di atas daun. Nah, pertanyaannya, ketika daun itu akan digerakkan dengan cara dijentikan, apakah koin tersebut akan ikut terbang atau menjauhi gelas bersama dengan daun, ataukah koin tersebut akan jatuh ke dalam gelas berisikan air? Yuk kita lihat sama-sama hasilnya bagaimana. Setelah sudah menyiapkan alat dan bahannya, pertama tempatkan daun nangka ke atas segelas air. Ingat ya, di gelas bening, sehingga kalian dapat melihat apa yang akan terjadi di dalam gelas tersebut. Lalu letakkan uang koin di atas daun nangka, seperti ini. Lalu dorong daun dengan jentikan yang tegas. Lihat, koin
jatuh tenggelam begitu saja ke dalam gelas berisi air, sedangkan daun itu akan terdorong dan terbang menjauh dari gelas karena jentikan yang kita lakukan terhadap daun. Mari kita lihat sekali lagi prosesnya. Mengapa ya koinnya tidak ikut menjauh seperti daun? Apakah itu hanya kebetulan saja? Yuk kita coba lagi. Lihat, di percobaan kedua pun koin tetap jatuh ke dalam air dan daun pergi menjauh dari gelas. Karena daunnya kita beri gaya sebuah jentikan dari tangan. Mari kita lihat sekali lagi proses percobaan kedua. Apakah dengan jatuhnya koin kalian masih berpikir bahwa itu sebuah kebetulan? Mari kita lakukan percobaan sekali lagi. Kali ini kita lihat dari atas. Koin tetap jatuh ke bawah dan tidak jatuh mengikuti daun yang kita jentikan. Mari kita lihat proses percobaan terakhir kita. Sudah jelas bukan, walaupun kita melakukan 3 percobaan pun hasilnya tetap sama. Sebelum kita melakukan atau membuktikannya dengan percobaan, mungkin beberapa dari kalian akan mengira bahwa koin itu akan terdorong dan terbang menjauh bersamaan dengan daun saat daun dijentikan atau diberi sebuah gaya. Namun, koin itu sebenarnya tetap berada di tempat yang sama karena inersia. Benda yang bergerak menjauh dari gelas adalah daun. Karena daun telah diberi gaya berupa dorongan jentikan tangan. Koin tidak diberikan dorongan jentikan tangan, maka koin itu tetap diam. Namun, koin itu jatuh ke dalam gelas berisi air karena daun sebagai penopang sudah tidak ada atau tidak lagi menopang koin. Jadi, benda yang bergerak tetap bergerak dan benda yang diam tetap diam kecuali ada gaya yang mengubahnya. Itulah yang disebut inersia. Inersia merupakan hukum pertama Newton tentang gerak. Ya, kalian sudah paham tentang inersia? Tentunya sudah paham bukan? Karena sudah melakukan eksperimen tentang inersia menggunakan daun nangka dan juga koin serta gelas bening. Dan ada air yang membuat kita bisa melihat bahwa koin tadi jatuh tenggelam di dalam air. Inersia merupakan hukum pertama Newton tentang gerak. Kalian akan belajar lebih lanjut tentang gaya, gerak benda maupun inersia di sekolah dasar. Jadi sekian pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.